hukum kepada Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim, sudilah kiranya menerima pembelaan saya ini. Apakah saya harus bersikap pasrah terhadap arti keadilan dan atas kejujuran? Nota pembelaan atau pledoi telah dibacakan oleh terdakwa Richard Eliezer dan besok Senin, giliran jaksa penuntut umum akan menjawab pembelaan Putri Chandrawati dan Eliezer dalam sidang replik. Melalui pledoi, Eliezer bilang tidak menyesal sudah berkata jujur membongkar peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Eliezer berserah pada putusan hakim dan kehendak Tuhan. Pembelaan Eliezer mendapat atensi dari Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam akun Twitternya, Mahfud bilang, "Saya berdoa agar kamu mendapat hukuman yang ringan. Tapi itu semua terserah majelis hakim. Kita harus sportif dalam berhukum bahwa hakimlah yang berwenang memutus hukuman." Mahfud juga menulis bahwa Eliezer lah yang membongkar skenario Sambo. Ingatlah, setelah membuka rahasia kasus ini, kamu menyatakan bahwa hatimu lega. Kamu jantan, harus tabah menerima vonis. Soal pembacaan replik oleh jaksa, pengacara Eliezer menyatakan sudah melakukan pembelaan yang maksimal untuk kliennya. Eliezer pun bangga sudah berkata jujur dalam kasus ini. Kita sudah melakukan pembelaan secara maksimal. Dari tahapan pemeriksaan saksi, tahapan pembuktian, kita sudah melakukan pembelaan secara maksimal. Dan pun juga waktu kita mengajukan pledoi. Menurut kami sudah melakukan yang terbaik. Sekarang waktunya kita berdoa dan kita serahkan kepada majelis hakim. Dia bangga ketika dia berkata jujur. Ini menjadi nilai value untuk banyak orang bahwa ketika seorang bisa berkata jujur, itu merupakan hal yang baik. Lantas apakah kejujuran Eliezer dan statusnya sebagai penguak fakta bisa meringankan vonis hakim? Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, lalu apa saja yang menjadi balasan jaksa atas nota pembelaan yang dibacakan oleh Eliezer, sang penguak fakta? Kita bahas bersama dengan pengamat hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Mas Jamin Ginting yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Bang Jamin, salam sehat. Salam sehat Mas Yaser, salam sehat buat semua pemirsa Kompas TV. Jadi menurut Anda replik yang nantinya dibacakan oleh jaksa ini isinya seperti apa? Ya, jadi replik itu adalah hak daripada jaksa penuntut umum untuk menjawab nota pembelaan ataupun pledoi yang diajukan oleh para terdakwa. Nah, hari Senin kita ketahui jadwal adalah terkait dengan replik kepada Putri dan juga Eliezer. Nah, apa yang isi daripada replik itu sendiri? Replik itu isinya adalah bantahan-bantahan. Bantahan-bantahan terhadap apa? Bantahan-bantahan terhadap pembelaan yang diajukan secara pribadi maupun pembelaan yang secara hukum yang diajukan oleh penasihat hukum mereka. Nah, kalau mereka menganggap bahwasannya ada kelalaian mereka sehingga mereka tidak cermat, maka itu jarang terjadi dimasukkan dalam replik. Dan mereka nggak mau membawa itu ke dalam suatu pengakuan. Kalau pengakuan seakan-akan mereka lalai gitu. Berarti ini Mas Jamin lebih balasan jaksa atas nota pembelaan ini lebih kepada bantahannya. Isinya semuanya bantahan dari apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam pledoinya. Benar. Jadi isinya itu tidak benar bahwasannya mengatakan seorang GC itu harus mendapatkan hukuman teringan. Tidak benar bahwasanya Eliezer itu adalah bukan pelaku utama, dia adalah pelaku utama. Nah, tidak benar kalau Ibu Putri itu tidak mengetahui adanya rencana yang terjadi padahal dia hadir di lantai 3 Saguling untuk merencanakan. Nah, tidak benar. Nah, jadi isinya itu semua terkait dengan bantahan-bantahan yang menyatakan ketidakbenaran dan tidak
penelitian atau tidak kecocokan yang dilakukan oleh para penasihat hukum dalam pledoinya masing-masing begitu. Kita bahas satu-satu, mulai dari Richard Eliezer. Kalau kita lihat dari nota pembelaan yang dibacakan oleh terdakwa sendiri, ini cenderung lebih kepada mengungkapkan isi hati. Nanti konsep bantahannya itu akan seperti apa dari jaksa? Kalau terkait dengan unek-unek isi hati, dia menyatakan jujur, apakah kejujuran itu dapat diterima apapun alasannya, dia sudah tenang. Nah, itu mungkin tidak dijadikan dasar nota replik ya, dalam replik yang mungkin nggak akan dikomentari karena itu sifatnya yuridis. Yang dikomentari pada umumnya sifatnya yuridis. Terkait contohnya ya, Richard Eliezer mengatakan bahwasannya dia harusnya ditempatkan sebagai GC yang mendapatkan hukuman rendah di antara para terdakwa begitu. Kenapa dia dituntut lebih tinggi dibandingkan yang lain? Nah, itu akan dibantah nanti oleh jaksa penuntut umum dalam repliknya. Tidak benar kalau GC Eliezer itu adalah GC karena dia adalah pelaku yang dianggap sebagai dader, pelaku. Nah, gitu. Bantahan yang diberikan ini berarti juga akan disertai dengan landasan hukum begitu ya, sehingga akhirnya memang bantahan itu adalah bantahan yang bisa dipertanggungjawabkan. Oh iya, jelas. Jadi apa yang dia bantah itu harus memiliki landasan. Kalau enggak kan berarti dia hanya asal ngomong saja, nggak boleh kan. Seorang jaksa harus berlandaskan apa dia. Contohnya dia bantah nih keterangan dalam pledoinya penasihat hukum Eliezer. Harus dimasukin dasarnya kenapa dia bantah itu, yang benar adalah yang mana, atau yang benar sesuai dengan apa yang dia sampaikan dalam tuntutan dia begitu. Bisa juga merujuk kepada tuntutan dia balik lagi begitu. Jadi, termaksud membantah yang disampaikan oleh pengacara dari Richard Eliezer bahwa kliennya ini sebenarnya sudah berkata jujur loh, dan berkat kejujurannya akhirnya ini menjadi terkuak kasus ini. Ya harusnya seperti itu. Jadi paling dia kan membantah terkait apakah peran seorang penguak fakta dalam persidangan ini menjadi satu syarat utama atau menjadi satu syarat untuk mendapatkan GC atau bukan. Nah, dia harus terangkan itu nantinya dalam replik tersebut. Jadi dia bantah. Walaupun sebenarnya begini, dalam hati mereka, ya contohnya jaksa penuntut hukum ini kan dalam hati kecilnya dia mengakui, tapi dia nggak bisa menyatakan menerima pledoi itu. Kalau dia menerima pledoi, berarti atasannya nanti marahi mereka karena mereka lalai. Kok kamu bisa mengakui begitu? Jadi seakan-akan mereka mau menyerahkan semua sama hakim. Kalaupun mereka salah, biarlah hakim yang memutuskan ya. Karena mereka mengakui sendiri kesalahan mereka dalam replik. Nah, itu sangat tidak mungkin ya. Nah, itu sangat dilakukan. Jadi mereka tetap membantah apakah bantahannya benar atau enggak, biarlah hakim nanti yang menilai begitu. Nanti hakim menilai kebenaran fakta apa mereka salah atau enggak. Jadi mereka jangan keburuan mengakui sesuatu yang mereka anggap benar, ternyata nanti hakimnya pandangannya sama seperti mereka. Jadi itulah isinya nantinya Mas Yasir. Oke, kalau menurut Anda sendiri yang benar-benar menyimak kasus ini, nanti dalam bantahan yang disampaikan terkait dengan penguak fakta, justice kolaborator, ini akan disinggung oleh jaksa penuntut umum atau tidak usah disinggung? Karena memang ini sudah menjadi, biarkanlah saja hakim yang akan memutus ataupun memvonis terkait dengan hal ini. Iya, ada hal-hal yang mereka menurut mereka adalah hal yang harus dijawab dengan tegas berdasarkan data yang cukup akurat. Ada hal-hal yang mereka dalam repliknya tidak perlu dijawab, mungkin karena mereka kurang data atau sama sekali mereka agak sulit kalau kita bantah nanti analisisnya kacau. Biar aja. Saya kasih contoh begini, yang paling banyak dibantah tentu terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar ya di pasal 48 dan pasal 51 ayat 1 atau dan ayat 2 begitu. Nah, mereka kan ada dalam pledoi mengatakan bahwasannya ini adalah tekanan ya. Jadi dia melakukan ini pasal 48 ada tekanan yang kuat dari luar yang susah untuk dihindarkan. Jadi seseorang yang keadaan terpaksa ya, keadaan overmah, dia melakukan ada tekanan yang sifatnya relatif ya, pakai baju seragam atas perintah, seorang berada nggak pernah berpikir terkait dengan harus melakukan suatu kebijakan, dia tembak
dia memang tugasnya bunuh ya, karena dia pegang senjata laras panjang, nggak pernah pakai senjata laras pendek, tiba-tiba dikasih laras pendek ya dia nggak tahu, ya main tembak-tembak aja begitu ya. Nah ini yang menjadi dasar sebenarnya kalau bisa jadi ini sebagai alasannya bahwasanya dia bisa dibebaskan, tapi mungkin dalam repliknya pasti akan dibantah sama mereka, tidak benar, dia memang punya keinginan, punya waktu untuk berpikir contohnya. Jadi tekanan itu sifatnya relatif, bisa aja atas tekanan itu Ricky Haji bisa nolak, kenapa dia nggak bisa nolak. Nah seperti itulah landasan berpikir yang difokuskan begitu. Tapi kalau terkait dengan GC saya kira nggak banyak yang akan dibahas karena mereka menyadari bahwa benar-benar Richard Eliezer adalah pengungkap fakta. Jadi nggak mungkin nanti dia kembali lagi yang mengungkap fakta itu adalah keluarga atau pengacaranya Joshua, bukan Eliezer kan begitu. Nah itu mungkin ada, tapi analisis terakhir itu tidak cukup kuat ya, tidak cukup akurat begitu. Baik, isi dari replik ini berupa bantahan terkait dengan apa yang disampaikan pledoi. Jadi menurut Anda nanti hakim akan menilainya seperti apa dari perkataan jujur seorang Richard Eliezer? Akankah ini menjadi hal yang meringankan vonis hakim? Ya, nanti Mas Yaser setelah replik ini nanti ada duplik. Jadi itu adalah jawaban dari penasihat hukum atas replik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Jadi ada satu kali lagi kesempatan untuk mengkoreksi, untuk menjawab apa yang dijawab oleh jaksa penuntut umum hari besok begitu. Jadi ada satu lagi. Nah, setelah itu baru nanti hakim akan menilai di mana dasar pemikiran hakim ini didasarkan kepada fakta-fakta di persidangan dan alat bukti dan keyakinan. Ini yang harus digarisbawahi ya, fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang akan dikuatkan dengan keyakinan hakim ya. Keyakinan hakim. Contoh kalau hakim mempunyai keyakinan bahwasannya yang mengungkap fakta di kasus ini adalah benar-benar adalah Richard Eliezer, maka hakim memberikan GC itu dalam penetapannya, dan orang ini harus mendapatkan hukuman yang teringan dari antara lainnya. Nah itu berdasarkan hakim begitu. Atau bisa juga hakim menyatakan Richard Eliezer ini dalam keadaan terpaksa. Sifat terpaksanya ada tekanan dari luar yang sifatnya relatif, dia tidak bisa menghindar dari pendidikannya hanya dalam konteks menembak saja, sehingga dia bisa bebas di pasal 48. Nah itu bisa terjadi kalau hakim menyadari dan mempunyai keyakinan terkait dengan hal itu. Baik, kita nantikan ya, besok nanti pekan depan sidang sudah dimulai dan seperti apa nanti replik yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum ini. Terima kasih pengamat hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Mas Jamin Ginting telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat. Dan saudara, selepas jeda